Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, tidak lupa tentunya untuk tetap stay di rumah saja. Nah, hari ini kita masih membahas tema 6, energi dan perubahannya. Kita hari ini masuk ke subtema 4, pembelajaran 1, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Oke. Nah, yang akan kita bahas di pembelajaran hari ini, yang pertama tentang menghemat energi, yang kedua kita berkarya, yang ketiga kita melakukan senam ritmik, dan menghitung luas dan keliling satuan tidak baku. Oke, nggak sabar kan untuk ke pembelajarannya. Yuk, sebelum kita belajar, alangkah lebih baiknya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim secara bersama-sama. Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut. Nah, tentang menghemat energi. Kenapa sih kita harus menghemat energi? Betul sekali. Apalagi? Ada yang bisa sebutkan? Nice. Nah, kenapa sih kita harus menghemat energi? Oke. Nah, sikap hemat energi yang sesuai pengalaman Pancasila sila kelima. Apa sih Pancasila sila kelima itu bunyinya apa? Yap, betul. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, gimana caranya sikap hemat energi kita kok bisa sih sesuai sama sila kelima? Nah, oke. Yang pertama, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan. Jadi, untuk menghemat energi kita nggak boleh boros, ya kan? Terus apa lagi? Hemat energi dapat dilakukan di mana saja, entah itu di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Oke, selanjutnya hemat energi dilakukan agar supaya generasi yang akan datang dapat menikmati. Jadi nanti ketika kita udah besar, terus kita udah punya keluarga sendiri, nah itu anak-anak kita bisa merasakan energi yang kita rasakan pada saat ini gitu. Oke, sekarang kita perhatikan di sini ada sebuah rumah, ada 5 ruangan. Yang pertama ada kamar tidur, yang nomor 2 itu ruang kerjanya ayah, yang ketiga ada kamar mandi, yang keempat ada dapur, dan yang kelima ruang TV. Nah, coba kita perhatikan di setiap di setiap ruangan di dalam rumah ini lampunya menyala, ya kan? Lampunya yang di ruangan 1 itu ada 3 yang menyala. Ruangannya ayah lampunya ada 1 yang menyala beserta komputer, ya kan? Ruangan 3 juga kamar mandi lampunya menyala dan dia menggunakan hair dryer. Yang keempat juga ibu sedang memasak lalu lampunya menyala. Sedangkan yang kelima juga wah semuanya menyala, tapi nggak ada orang satupun yang ada di situ. Radio, lampu, kipas angin, televisi semuanya menyala. Nah, oke. Ini ya semuanya ya yang sudah ibu paparkan tadi. Nah, yang tadi itu adalah contoh dari boros energi atau contoh lain dari sikap boros energi yang harus kita hindari. Ya. Nah, terus ada lagi nih contoh lainnya sikap boros energi yang harus kita hindari. Apa aja coba? Ya, benar. Yang pertama, menyalakan lampu secara bersamaan. Kayak tadi ya kan, semua ruangan, ruangan 5 itu lampunya menyala, televisinya menyala, kipas anginnya nyala, radionya pun nyala, tapi nggak ada orang, ya kan? Nah, itu tidak boleh dilakukan. Terus, menyalakan AC saat udara dingin. Nah, sebaiknya ketika udara dingin, udahlah matiin aja AC-nya gitu. Jadi kita
dinginnya pakai udara yang alami aja gitu. Oke, selanjutnya membiarkan keran air menyala dan saat tidak digunakan. Nah, setelah selesai kita mandi, alangkah lebih baiknya kalau misalnya baknya kosong, ya udah kita isi penuh, kita tungguin dulu. Nanti kalau misalnya udah penuh, baru kita langsung matiin, biar airnya juga nggak kebuang-buang gitu. Selanjutnya, bermain mainan yang menggunakan listrik. Itu juga dikurang-kurangi. Boleh bermain remote control, mobil remote control itu boleh, tapi ada jedanya, ada waktunya gitu. Misalnya sehari 1 jam cukup. Nah, nanti besok lagi 1 jam lagi, 1 jam lagi kayak gitu. Jadi di jadwal gitu. Enggak, misalnya kita lagi main remote control, terus udah habis nih ceritanya, terus kan harus di charge lagi kan. Nah, nanti kita main lagi, terus ntar mati lagi, di charge lagi. Nah, itu namanya pemborosan energi. Terus menggunakan alat elektronik dan komunikasi sepanjang hari. Nah, ini juga harus kita hindari karena bisa menyebabkan sama kayak menghindari charging atau nge-charge handphone secara berulang gitu ya. Oke, nah lanjut. Kita ke sikap hemat energi yang bisa kita terapkan. Apa aja? Yang pertama, matikan lampu dan peralatan saat tidak digunakan, ya kan? Terus apa lagi? Cabut bila tidak digunakan. Jadi kalau misalnya kipas angin kalian udah selesai digunain atau tidak digunakan, sebaiknya colokannya itu dicabut aja dari saklarnya gitu. Terus matikan komputer bila tidak digunakan. Terus matikan keran ya kan. Terus kurangi sampah dan pila sesuai jenisnya. Ya. Jadi kalian pernah lihat gak kalau misalnya ada tempat sampah yang warnanya itu beda-beda. Ada yang warnanya merah, ada yang warna kuning, ada yang warna hijau. Nah, biasanya itu sampah dipilah-pilah sesuai sama jenisnya. Misalnya plastik, ya udah dikumpulin di sampah yang plastik. Terus sampah yang busuk, misalnya kayak sayur-sayur, terus sampah-sampah ibu habis masak gitu. Nah, itu disendiriin. Terus kenapa? Itu fungsinya apa? Biar lingkungan kita juga nggak tercemar gitu. Kan sampah plastik itu bisa didaur ulang kembali ya, bisa bisa dibikin kerajinan tangan kayak tas mungkin, ya kan? Terus taplak meja gitu. Nah, itu kan bisa didaur ulang kembali, jadi tidak mencemari lingkungan gitu. Kan sampah plastik itu sulit diurai gitu. Sulit untuk menyatu lagi dengan lingkungan kayak tanah, itu dia sulit banget, susah. Kayak harus bertahun-tahun baru bisa diurai gitu. Terus kurangi pemakaian kendaraan bermotor. Nah, kalau misalnya pergi yang deket-deket aja, lebih baik kita jalan kaki aja biar juga sehat tuh. Oke, sekarang kita ke berkarya. Nah, hari ini kita akan belajar membuat kincir angin. Hore! Nah, siapa yang sebelumnya sudah pernah membuat kincir angin? Wah, pasti di antara kalian ada yang sudah pernah membuat kincir angin. Nah, kira-kira apa aja sih alat dan bahan yang harus kita siapkan untuk membuat kincir angin? Yuk, kita langsung simak. Nah, ini dia alat dan bahan membuat kincir angin. Yang pertama yang kita gunakan adalah penggaris. Yang kedua, kertas lipat warna-warni atau origami. Yang ketiga ada lem, yang keempat gunting, yang kelima ada sedotan plastik tebal. Biasanya yang untuk balon tuh ya, balon yang
mall-mall itu kan ada tangkainya. Nah, itu kan biasanya plastiknya tebel ya. Nah, itu. Atau bisa juga kalau misalnya nggak ada, kita bisa juga gunain sumpit. Nah, itu bisa juga. Sama paku payung berwarna. Ya, oke. Sekarang kita ke cara membuat kincir anginnya. Gimana sih caranya? Yuk kita simak yuk. Nah, yang pertama kita garis putus-putus origami yang sudah kita siapkan dengan penggaris, ya kan? Terus, seperti contoh ya. Selanjutnya kita gunting. Sehabis digunting, kita lipat. Ya. Habis dilipat, jadi seperti ini, lalu ditempeli paku payung. Dan selesai, gitu. Baru deh ditempelin ke sedotan yang tadi. Oke, nah kalau ini familiar sekali ya membuat kipas angin dari kertas ya, biasanya juga kita suka ya buat kayak gitu saat di kelas gitu kan. Nah, ini dia cara-caranya. Yang pertama, buatlah cetakan kipas karton sebanyak 2 buah. Buatlah dengan ukuran yang sama panjang. Oke. Terus lubangi seluruhnya. Pinggiran kartonnya dilubangi. Kalau nggak ada karton juga nggak apa-apa ya, pakai HVS aja juga bisa gitu. Nah, terus tempelkan pegangan kipas pada salah satu permukaan. Ini bisa pakai stik es krim, kalau enggak juga nggak apa-apa. Seperti biasanya aja kita lipat-lipat, sesuaikan bentuknya, sesuaikan biar rapi gitu ya. Cuman itu aja. Lalu tempelkan satu karton lainnya dengan cara dijahit. Gunakan tali rafia atau pita. Ini cara lain membuat ini ya, kipas. Nah, jadi deh seperti ini. Oke, sekarang kita senam ritmik. Ya, disebut juga senam irama. Gerakannya diiringi irama musik. Ya, biasanya nggak biasanya sih, kayak mungkin ya dulu waktu masih bersekolah, mungkin kalian senam SKJ ya, pernah kan senam SKJ? Nah itu, atau enggak yang lagunya Gemu Famire, kayak nona manis putarlah ke kiri. Nah itu disebut senam ritmik karena gerakannya diiringi irama atau musik. Nah, terus gerakan lain dalam senam ritmik itu ada yang seperti ini. Iya, ada yang seperti ini. Melompat sambil mengayun lengan ke kanan dan ke kiri. Terus ada yang gerakan memutar badan, kayak yang di sajojo itu loh, sajojo. Nah, itu gerakannya memutar badan. Di Gemu Famire juga memutar badan ada ya. Terus lakukan gerakan kombinasi sebagai berikut. Ya, ini seperti gambar yang ada di sini. Bolanya dikedepanin, terus ke kiri, ke kanan, terus ke depan lagi, diputar badannya. Oke, setelah kita senam, sekarang mencari luas dan keliling bangun datar dengan satuan tidak baku. Nah, ini dia. Nah, oke. Keliling bangun datar. Nah, kalau keliling bangun datar persegi panjang apa? Ada yang tahu? Wah, pintar sekali. Persegi panjang itu kelilingnya, cara menentukannya.
panjang itu yang ke arah kanan, ya kan? Panjang yang ke arah kanan, kalau lebar yang ke atas. Oke? Panjang yang ke arah kanan, kalau lebar yang ke arah atas. Nah, keliling persegi panjang itu sama juga 6 korek api. Nah, kalau persegi kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau persegi itu kelilingnya sama juga 8 korek api. Terus, nah, kenapa dikatakan satuan tidak baku? Satuan tidak baku yang dipakai adalah korek api. Karena panjang korek api itu belum tentu sesuai panjangnya. Gitu. Belum tentu sesuai. Misalnya semua korek api hitunglah 3 cm. Nah, itu belum tentu segitu, belum pasti gitu ya. Belum pasti. Oke, sekarang kita ke luas bangun datar. Cara menghitungnya. Ini kan di sini ada 7 kotak, ya kan? Terus ke bawah ada 7 lagi. Ada 5. Nah, ruas mendatar ada 7 petak satuan dan ruas ke atas ada 7 petak satuan. Totalnya ada 49 petak satuan. Jadi, luas persegi sama dengan 49 petak satuan. Satuan yang dipakai adalah petak satuan. Oke, kita sekarang coba hitung luas bangun datar. Oke, tadi kita udah hitung keliling, sekarang kita hitung luasnya. Satuan tidak baku yang dipakai adalah petak satuannya, oke? Nah, sekarang kita lihat gambar yang ada di kiri ini, yang kuning. Yang ada di tengah, yang kuning ya. Nah, kita lihat itu kotaknya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi luasnya 8 petak satuan. Oke, gambar kedua. Nah, kalau kayak gini gimana? Itu kan ada segitiganya, Bu. Oke, jadi kalau segitiga itu ada 2 segitiga, itu dihitungnya 1 kotak. 1 kotak, 1 petak satuan. Apa ya? 1 petak satuan. Jadi kalau 2 segitiga dihitungnya 1. Nah, jadi dihitung dulu. 1, 2, 3, 4. Berarti ditambah 1. 5. Oke. Jadi luas perseginya 5. Oke. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hari ini. Kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.